Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita nyanyikan nyanyi dari awal. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. ku buka hati
sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Mari kita sembah Dia. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitulah jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami menanti-nantikan Engkau. Kita halala masya. Kami menanti Engkau, Roh. Haleluya, 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 haleluya,
halala hanina minna halala skenena. Setiap seluruh mata rohani mereka, Yesus, di dalam nama Yesus. Segala kesibukan, segala kekuatan manusia, segala ikatan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar You terbuka, setiap jiwa terbuka akan Roh, setiap jiwa terbuka akan firman. Amin. Hamba bersyukur Engkau ada bersama kami, seperti janji-Mu Tuhan. Saat kami memberitakan firman-Mu, Engkau senantiasa akan menyertai kami. Amin. Hamba bersyukur Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap umat-Mu pribadi lepas. Sebagaimana di mereka haus dan lapar akan Engkau, sebegitulah air kehidupan itu mengalir, memenuhi hati mereka. Aku berkata, kata Tuhan, hanya mereka yang haus dan lapar akan dahaga, akan firman-Ku, aku akan memenuhi mereka. Aku akan datang dan aku akan memenuhi mereka. Kita halalapakin nahani nahalalapat. Aku lah Allah yang berfirman. Akulah Allah juga yang akan menggenapi. Kita halalapat, kita nahani nahalalapat. Di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu diterima oleh setiap umat. Amin. Bukan lagi hamba-Mu tetapi Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus, Hamba menghancurkan setiap belalang pelahap. Hamba menghancurkan setiap roh-roh kenajisan. Hamba menghancurkan demi nama Yesus. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu melingkupi kami. Kita hanana hadina halalapat, kita hanana pat. Kuasa darah-Mu menjamah setiap kami pribadi lepas. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Rindu melihat kemuliaan, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
tengah-tengah kita. Dia yang berfirman. Amin. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan yang saya kasih, Yud yang saya kasih. Hari ini saya mau bicara dengan judul memiliki roh atau kepribadian yang excellent, atau memiliki roh yang luar biasa. Bukan hanya di gereja, tapi di luar sana. Youth di tempat ini memiliki roh yang excellent. Amin. Amin. Kita lihat hanya satu ayat, saya minta nanti kita baca bersama. Daniel 6 ayat 3. Tolong ditampilkan Daniel 6 ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Ya. Kok beda ya? Coba cari yang maka Daniel ini melebihi para pejabat, itu ayat berapa? Ayat 4. Coba lihat. Oh ya, saya yang salah nyatet. Oke, kita baca. Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sekarang kita baca untuk diri kita. Katakan, maka saya ini, ayo kita baca bareng yuk. 3, 2, 1. Maka saya ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena saya mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan saya atas seluruh kerajaannya. Amin. Saya memberi suatu motivasi atau memperlengkapi youth di tempat ini yang masih mempunyai waktu dan masa yang cukup untuk berjuang. Tadi di pagi hari kita sudah dengar dari Ibu Yohana tentang hal berjuang di tengah-tengah dunia yang semakin hari kita lihatnya semakin jahat, bukan semakin baik. Nah, bagaimana youth bisa selalu menang menghadapi badai-badai kehidupan? Nah, bagaimana youth di tengah-tengah gelombang dunia ini yang begitu, saya bilang begitu ruwet ya, begitu kompleks, tapi memiliki sesuatu hikmat yang dari Tuhan, sehingga selalu keluar sebagai pemenang. Ada amin. Baik itu di dalam sekolah, dalam usaha, dalam keluarga, maupun di dalam kehidupan berteman sehari-hari. Saya kepengen tahu juga, youth yang masih sekolah berapa banyak? Coba angkat tangannya. Yang masih di dalam bangku sekolah. Angkat yang tinggi dong, biar saya lihat. Nah, berarti saya lihat cuma mungkin hanya 30% kali ya. Yang sudah kerja coba angkat tangannya. Ini nggak jelas nih saya. Coba yang udah kerja berdiri. Yang sudah kerja, sudah punya usaha, berdiri coba. Minta maaf saya mau cuma pengen tahu. Yang di atas semua masih di sekolah. Oke, duduk lagi.
Sekarang yang masih sekolah, bangkit. Bangun coba, yang masih sekolah coba semua bangun. Tadi yang angkatnya males-malesan ini. Ayo semangat dong. Baik masih universitas ataupun SMA, bangkit semua berdiri. Masih kuliah kan masih sekolah berarti. Oke, silakan duduk. Berarti saya bisa melihat yang kerja tuh kira-kira 30%, yang sekolah, kuliah itu 70%. Amin. Dimanapun engkau ditempati, kalau punya roh yang excellent, roh yang luar biasa, saudara pasti selalu menang. Ada amin? Saudara selalu menang, amin. Walaupun sepertinya awalnya mungkin seperti terkalahkan. Mungkin awalnya orang tidak melihat. Tetapi di dalam kehidupan saudara, Tuhan itu nyata. Tuhan itu bergerak bersama saudara gitu. Saudara kemana dia pergi? Di situ. Dan dia yang selalu menggenapi, mengingatkan janjinya di dalam hati saudara. Sehingga kemana kita pergi, kalau orang bertanding kan belum terlihat siapa yang menang. Walaupun awalnya babak belur. Tapi di akhir pertandingan itu, saudara keluar menonjol. Ada amin? Ada amin? Daniel itu di dalam pembuangan. Daniel itu di dalam penjajahan, jauh dari negerinya. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Daniel ini melebihi para pejabat yang lain karena dia punya roh. Bukan roh dirinya, tapi roh Allah ada bersama dia. Ada amin? Roh Allah ada bersama dia. Yud harusnya mempunyai atau memiliki roh yang juga excellent. Karena rohnya Kristus yang ada di dalam saya. Yang juga membangkitkan Kristus waktu dia mati di atas, mati disalib dan dikubur. Roh itu membangkitkan Kristus. Roh itu juga yang memenuhi Yesus. Roh itu yang selama Yesus masih menjadi manusia, masih 100% manusia. Roh itu juga yang selalu menuntun Yesus. Dan roh itu juga yang membuat Yesus sanggup di pagi-pagi hari, di subuh hari dia berdoa. Sementara murid-murid lagi tidur. Roh itu juga yang sanggup membuat Yesus berjalan di atas air. Kita bicara Yesus ini manusia loh. Nah, roh itu diberikan oleh Tuhan sekarang ada bersama kita. Siapa yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus? Coba angkat tangan. Sedikit amat yang angkat tangan. Yang lain belum dibaptis. Coba angkat tangan yang tinggi dong. Kalau angkat semangat dong Yud. Nah gitu. Nah, saya melihat hampir semua dibaptis. Waktu kita dibaptis, berarti hidup lama kita sudah ditinggalkan. Karena kita bertobat. Dan roh Allah langsung hinggap. Ada bersama kita. Ada amin? Nah, roh yang juga menuntun Yesus, roh yang juga memenuhi Daniel, walaupun di Daniel dalam pembuangan, dalam pengasingan, tetapi firman Tuhan mengatakan akhirnya dia melebihi pejabat yang lain. Daniel itu setia kepada Tuhan. Setianya itu di atas rata-rata. Di atas yang lain, di atas orang-orang yang lain. Kalau kita merenungkan dan membaca kitab Daniel, saya nggak akan buka kitab Daniel hari ini. Karena khotbah saya hari ini adalah topik. Topiknya adalah Daniel mempunyai roh yang excellent. Dan itu juga harus dimiliki oleh kita. Roh yang excellent. Karena kita adalah umat pilihan
umat pilihan Allah. Dan di dalam kekekalan dia sudah merajut kita di dalam masa kandungan ibu kita. Bayangin. Dan bila kita duduk di sini, karena kita adalah anak-anaknya, dia berikan roh yang sama dengan yang ada bersama Daniel. Daniel itu terbukti dia setia. Kenapa saya katakan dia setia? Daniel berdoa 3 kali sehari. Dan dia berketetapan hati untuk tidak mau menajiskan dirinya. Sehingga Allah mengkaruniakan kepada dia kasih sayang daripada Allah. Nah, kita lihat Daniel pertama pasal 1 ayat 9. Maka Allah mengkaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai. Saudaraku, Allah bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Walaupun orang fasik pun bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Banyak hal yang akan membuktikan bahwa kita itu setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita, kesetiaan kita akan membuat kita hidup di atas rata-rata. Karena Tuhan senantiasa mencari mereka yang setia. Ada amin? Ada amin? Tuhan mencari mereka yang setia. Kalau kita setia, pasti kita mendapat kasih sayang daripada Tuhan. Saya mengalami dalam kehidupan saya banyak hal yang kalau saya bersaksi nggak habis-habisnya, saudara. Bagaimana saya yang sekolah hanya perhotelan bisa akhirnya memimpin perusahaan yang cukup lumayan. Perusahaan saya menjadi perusahaan besar sekarang ini. Dan perusahaan saya dipandang di kalangan farmasi. Karena saya mendapat kasih sayang. Ada amin. Nah, bagaimana itu bisa kita peroleh? Bukti apa yang harus kita tunjukkan sehingga kita mendapat kasih sayang dari Tuhan melebihi dari orang yang lain. Dan roh yang excellent itu terus menemani kita. Karena dia sangat suka akan kita. Nah, dari merenungkan firman dan dari membaca firman Tuhan, saya mau mendapat beberapa hal. Bagaimana kita bisa hidup secara luar biasa di atas rata-rata yang lain. Yang pertama, ini firman sudah seperti biasa. Banyak juga orang yang sudah mungkin membagikan. Tapi saya berpikir hari ini, kalau saudara membuka hati saudara, saudara akan menerima spirit urapan yang akan mengubah saudara. Tapi kalau saudara cuek-cuek, kalau saudara cuman pengen tahu saja, tapi nggak mau mengalami, nggak tergerak hatinya mau mengalami, nggak mau tergerak hatinya seperti Daniel yang mempunyai roh yang excellent, saudara, saya yakin pulang tidak dapat apa. Tapi kalau saudara sungguh haus dan lapar dan terbuka hatinya dan sungguh kepengen, saudara pulang pasti membawa roh yang excellent itu. Ada amin. Yang pertama, hidup yang mengandalkan Tuhan. Melakukan pekerjaan, melakukan sekolah dengan mengandalkan pengetahuan kemampuan kita, dengan mengandalkan kekuatan kita, dengan mengandalkan pengalaman kita sendiri, tidak cukup.
Karena di dunia ini sekarang begitu kompleks. Pencobaan, tantangan, begitu kompleksnya. Banyak hal yang seperti kita belum tahu, tetapi terjadi yang kita hadapi sekarang. Banyak hal yang membuat kita seperti ketemu jalan buntu. Banyak hal yang membuat kita seperti putus asa. Hopeless, kecewa, dan macam-macam lagi. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Nggak ada yang amin ini. Saya ini berapi-api ini. Kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Hikmat Tuhanlah yang membuat kita bisa hidup di atas rata-rata. Ada amin. Saudara mungkin gak percaya kalau saya bilang. Saya pernah supply alat roket itu. Untuk 8. Saya pernah tinggal di Pamengpek, itu di bawahnya Garut, hampir 1 bulan dengan 8 profesor orang Cina. Kami memasang radar, kami tracking roket, sampai dulu ketua 8 yang dulu bilang roket ini namanya jangan ditulis 8, ditulis Hendrawan. Saya sekolah perhotelan. Saya kalau masak pinter. Saya tahu enak atau enggak enak. Kok bisa? Itu semua karena kasih karunia. Tapi kasih karunia itu semua karena hikmat. Ada amin. Ada amin. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang Cina? Bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang Cina hingga mereka mau datang? Ngomong Cina pun nggak bisa saya. Kalau diceritain panjang sekali. Tapi banyak hal. Kalau saudara memiliki hikmat, apapun tantangan di depan saudara, saudara akan melejit menjadi pemenang. Saudara akan melejit di atas rata-rata. Ada amin. Saya kasih tahu. Pertama sekali saya kena 8. Kita lagi pameran di mesin, saya hanya pegawai. Waktu itu saya kerja sama orang. Datanglah pejabat pemerintah. Dia mencari mesin giling. Ada nggak Pak mesin giling? Saya bilang ada. Tapi yang mau digiling bukan gula. Bukan lada. Bukan garam. Apa Pak? Bahan peledak. Namanya amonium perklorat. Saya sampai apal, NH4 ClO4. Kalau engkau sekolah kimia pasti tahu NH4 ClO4 itu bahan peledak. Amonium perklorat. 70-80 derajat dia meledak. Semua yang di pameran mesin itu, waktu itu kami lagi pameran, nggak ada yang sanggup, nggak berani. Tapi Tuhan beri saya hikmat. Ceritanya panjang dah. Kita singkatnya, akhirnya dia beli mesin saya. Saya coba dengan, sekarang jadi direktur saya, namanya Jamin, dulu dia teknisi. Kita coba mesin itu. Waktu saya mulai mau jalanin mesin itu, kita mulai masukin bahan. Satu-satu pejabat itu pergi. Saya nggak sadar tadinya. Karena saya lagi fokus lagi coba mesin. Pada ngilang. Takut meledak. Saya berdua. Di 8 itu dirumpin ya. Itu dibangun kayak benteng gitu dari tanah. Kayak apa itu tanggul ya. Kayak tanggul tinggi sekali 5 meter. Baru masuk gitu. Jadi kita tuh di tengah-tengah. Ya ada bangunan di situ. Kita tuh di tengah-tengah, kiri kanannya itu tanggul.
Dan ada jalan hanya kecil untuk masuk orang aja dan mobil. Satu mobil lah bisa masuk. Rupanya memang dibuat begitu, kalau terjadi ledakan nggak kemana-mana gitu. Waktu kita coba jalannya, berhasil saya berhasil. Saya lihat, berhasil. Baru tuh satu-satu datang, Pak, bagaimana? Ini Pak, kayak begini bukan jadi? Oh ya, waduh, dia kan pakai bahasa agamanya mereka ya. Baru kumpul semua. Bayangin, mereka pada lari. Semua karena Tuhan. Ada amin. Semua ada karena Tuhan. Dan sejak itu, dia mulai nanya mesin-mesin yang lain. Sampai isi roket, di oven, dikeringin. Itu kalau udah diaduk itu bahannya udah kayak ter. Udah kayak ter itu harus diisi di tabung. Terus harus nggak boleh ada gelembung-gelembung yang tinggal di situ. Karena kalau nggak roketnya waktu dibakar dedet gitu apinya, putus-putus. Semuanya itu Tuhan berikan jalan sehingga saya bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Bayangin, kita mix bahan peledak itu 70 derajat dia meledak, nyala api. Ada sistem yang kami ketemukan dan itu berjalan dengan baik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hikmat Tuhan lah yang bisa membuat kita hidup di atas rata-rata. Tanpa hikmat Tuhan, kita nol besar. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita baca Amsal 3 ayat 5-6. Ini banyak ayatnya ya, karena topik. Amsal 3 ayat 5-6. Katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ada amin. Kalau saudara merasa sanggup sendiri, Tuhan akan angkat tangan. Tapi kalau saudara selalu mengajak Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Dia akan terus memimpin saudara. Ada amin. Kalau di kelas pembinaan, saya akan mengajar mungkin lebih banyak isinya deh. Tapi karena ini khotbah, ya hanya terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengajar saudara. Saudaraku yang saya kasihi yud, setiap usaha baik kita di sekolah, berteman, di rumah, apapun pasti ada tantangannya. Saya sangat bersyukur karena Tuhan selalu memberi saya hikmat atau solusi. Sehingga apapun tantangannya yang kita hadapi, ada jalan keluarnya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, semua itu harus diawali dengan doa, mencari wajahnya setiap hari. Dan kita sendiri ada kerinduan, ada keperluan kepada Tuhan. Baik di jalan, dimanapun. Berhubungan dengan Dia senantiasa. Kita lihat Matius 6 ayat 33 sampai 34. Kita buka. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah. Fokus kita hanya melekat pada Dia.
Ada amin? Sedikit sekali nih, lusuh amat. Ngantuk ya? Fokus kita hanya melekat kepada Tuhan. Saya setiap hari kalau di mobil, tanya ada supir saya, Suman itu udah ikut saya udah lama sekali ya, mungkin hampir 30 tahun. Dia udah seperti anak saya sendiri. Dia tahu kalau saya naik mobil nggak lama lagi pasti saya memuji Tuhan. Nggak lama lagi pasti saya menyembah Tuhan. Nggak lama lagi pasti saya berbahasa roh dan berbicara-bicara dengan Tuhan. Dan saya mendengar suara dia. Saya mau bersaksi, ada 3 kesaksian yang Tuhan mau saya saksikan. Waktu saya belum mengenal istri saya ke Lampung. Waktu saat di Lampung saya berdoa supaya saya mendapat pacar gitu. Saya dengar suaranya jelas, Li. Waktu itu saya lagi nganggur loh. Lagi gak ada kerjaan. Akhirnya saya pulang ke Jakarta dan saya melamar, saya dapat satu kerjaan. Kerjaannya sangat sederhana, cuman untuk orang-orang mau masuk advertensi di dalam majalah yang dibagikan di hotel-hotel untuk turis. Dan dia numpang kantornya dekat kantor istri saya. Dan saya ketemulah dengan istri saya, Erli. Tadi saya ngomong sama istri saya, tadi pagi istri saya bilang 3 bulan kita kenalan langsung saya nikah. Iman. Iman. Jadi kalau udah kenal pacar, dikatung-katungin, diem-diemin, ya ngabur. Kalau saya, karena saya percaya, saya tangkap langsung. Saya nikah. Boleh bilang sangat miskin. Kita tidak punya apa-apa. Tapi yang luar biasa, dalam setahun Tuhan kasih saya 1 rumah. Ada amin. Dan sampai sekarang kami berbahagia. Dan Tuhan tambah-tambahkan. Dan kehidupan kami nyata, Tuhan itu ada bersama kami. Kalau saya cerita nanti katanya sombong. Tetapi nyata sekali. Waktu saya udah punya istri, yang paling sulit adalah kita nggak punya rumah, kontrak. Saya berdoa, Tuhan burung aja yang kau kasih sarang. Kasih rumah, masa anakmu yang kau nggak kasih rumah? Tuhan buka jalan itu. Dan jalan itu lancar, dalam setahun saya udah punya rumah. Dan saya berani dengan istri masuk rumah itu, belum ada listrik, belum dicat. Masih abu-abu. Tapi saya bersyukur punya istri yang mau diajak susah-susah dulu gitu. Padahal waktu saya lagi mau pacaran itu, ada cowok yang bapaknya katanya jual mobil di Krekot. Datang bawa Mercy, saya naik motor butut. Kami pergi pertama kali ajak istri saya ke Monas, dulu kan ada apa namanya air mancur yang bisa nyanyi itu kan baru dulu. Kami pergi ke situ, pulang motor saya pecah ban sampai 6 kali atau 7 kali. Sampai jalan kaki itu istri saya nenteng sepatu. Pulang ke rumah, saya nggak akan malu ini cerita apa adanya. Bagaimana mertua saya? Pasti menghina saya, nggak mau terima. Tapi imanlah yang membuat dia sekarang jadi istri saya. Amin. Tanpa iman Tuhan gak berkenan kepada kita. Saya dapat rumah. Saya tinggal bersama istri saya di tengah-tengah sawah. Orang bilang tempat jin buan anak itu. Jauh banget di Cengkareng. Kalau mau ke rumah saya itu harus lewat kebun timun. Belakangnya masih banyak empang, sawah. Nyamuk, airnya juga, waduh, payau. Kami pakai lampu teplok. Besok paginya saling ketawa. Hitam semua mukanya. Karena lampunya semprong itu kan nyalanya
kegedean mungkin, spray semua hitam. Kalau saudara sekarang mau nikah aja harus punya ini, punya itu. Sampai umur berapa saudara baru nikah? Regan, tolong cepet-cepet lah. Amin. Iman, bangun bersama-sama dalam susah. Amin. Membutuhkan hikmat dari Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa sejahtera. Nah, saya akan bersaksi lagi. Waktu berapa tahun yang lalu Tuhan suruh saya bangun rumah walet. Saya bangun. Dan ternyata waktu itu saya belajar dari buku-buku. Semua yang buku tulis itu semua boleh bilang promosi karena dia jualan. Bohong. Banyak sekali tantangannya. Kalau saudara ke Lampung tuh banyak rumah walet yang tutup. Nggak diteruskan. Karena begitu orang dengar waktu dipromosikan, wah buru-buru orang semua kepengen. Tapi begitu ngadepi tantangan mereka nggak tahan, satu-satu pada kolab. Termasuk waktu saya dimasukin burung hantu. Burung hantu itu kalau masuk ke rumah walet, walet lari semua karena takut. Burung hantu itu harusnya makan tikus. Tapi kalau dia nggak ada makanan, walet itu diobrak-abrik sama dia. Ganti pintunya, dikecilin, dikasih kaca, dikasih beling, dikasih macam-macam deh. Gagal lagi, sarangnya itu burung hantunya itu datang dan masuk lagi, ngobrak-abrik dan hancur lagi. Gitu banyak sekali tantangan. Saya beli senapan angin, kasih yang jaga, malam-malam kejar-kejar. Tapi tetap juga kecolongan. Tapi akhirnya dapat hikmah. Dikasih pancing, dikasih kenur dengan banyak kail pancingnya, ditaruh berjejer, masuk dia ketangkep. Hanya hikmat Tuhan yang membuat kita bisa bertahan. Ada amin? Di tengah-tengah para cerdik kreawan, orang-orang profesor cerdik juga, di tengah-tengah sekarang COVID-19 ini, pada bingung. Saudara mendengar Giant kemarin memutuskan 400 atau 300 lebih perusahaannya tutup. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Yang kedua, yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hidup itu harus rajin. Hidup itu harus cekatan di atas rata-rata. Kalau kita hanya rajin, banyak orang yang lain pun juga rajin. Bagaimana kita bisa melebihi kerajinan orang lain? Termasuk di dalam hal mencari wajah Tuhan, di dalam hal berdoa, dalam hal pekerjaan, dari hal-hal yang sepele, kita bertanggung jawab dan rajin. Dan juga cekatan. Saudaraku, saya sangat percaya bila kita rajin berdoa secara pribadi, mencari wajah Tuhan, kita akan dikasih oleh Tuhan kemampuan yang mungkin dikatakan sekarang karunia, yang dikatakan cekatan, keahlian di atas rata-rata, sehingga kita dimanapun ditempatkan, kita akan menonjol seperti pelita yang ditaruh di atas bukit, nggak bisa ditutupi lagi. Nah, kalau itu terjadi, kalau saudara bekerja, atau saudara kuliah, dosen saudara, atau atasan saudara, pasti juga melihat, nggak usah saudara promosikan diri saudara. Dia pasti melihat. Dan saat waktunya Tuhan, ada promosi dari perusahaan, pasti
nama kita akan disebut. Ada amin. Kalau saudara di tentara, saudara di polisi, kalau saudara menonjol, pasti juga. Nggak usah promosikan diri sendiri. Tuhan akan mempromosikan saudara. Kita baca Amsal 10 ayat 4. Ini saya banyak ambil dari Amsal, karena Amsal itu hikmat yang dibuat oleh Salomo. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat kita menjadi miskin, tetapi tangan orang rajin membuat kita menjadi kaya. Istri saya sangat salut, dia sangat rajin. Jam 3 aja dia udah bangun. Lalu saya selalu konseling pernikahan, saya bilang istri saya itu seperti yang ditulis oleh Amsal 31. Apalagi dulu dia konveksi. Saya bikin nikah sama dia, celana pendek saya dia yang buat. Celana dalam saya dia yang buat. Kaos saya dia yang buat. Dan ada lagi beberapa baju yang dia buat. Jam 3 dia sudah bangun. Dia sudah merenungkan firman. Sampai hari ini dia masih mencatat firman. Dia sudah nyuci baju. Pagi-pagi dia udah turun, dia udah kasih perintah ke anak buahnya. Apa yang harus dikerjakan. Sehingga suaminya, seperti Amsal 31, hanya berdiri di pintu gerbang kota. Memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Dikatakan dalam Amsal 22 ayat 29. Mari kita buka. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, dia akan berdiri. Dia berdiri bukan di hadapan orang yang hina, tetapi di hadapan raja. Ada amin. Ada amin. Kalau saudara rajin dan cakap, pasti satu kali saudara mungkin diangkat. Saya pernah bernubuat, mudah-mudahan ini terjadi untuk Novianti. Karena saya lihat jelas, dia akan menjadi MC yang profesional, bahkan di depan presiden. Kalau ada Novianti di sini, mungkin dia masih ingat. Tapi itu semua nubuatan tergantung diri dia. Kita boleh bernubuat, tetapi yang menerima nubuat beriman gak? Mau gak dia melakukan dengan jalannya Tuhan? Waktu saya berapa tahun yang lalu masih boleh bilang dalam dosa, masih boleh bilang ke gereja juga sepotong-sepotong, ada hamba Tuhan bernubuat untuk saya bahwa kamu akan menjadi pilar-pilar sebuah gereja. Saya melihat sebuah lapangan. Saya melihat sebuah gedung, kamu akan ditaruh di situ. Kamu akan jadi pilar di dalam gereja itu. Waktu gereja ini berdiri, di depan itu masih lapangan. Dan nubuatan itu direkam, tapi kita anggap sepele. Tapi herannya waktu kita udah ada di sini, bisa ketemu lagi tuh kaset. Dulu pakai kaset yang pita itu. Dan kami mendengar kembali. Semua digenapi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan anggap sepele satu nubuatan. Tapi terimalah. Dan lakukan saja. Tuhan yang akan menggenapi. Waktu Novianti belum jadi MC, saya pernah bernubuat dia akan jadi MC. Dan dia sekarang sudah menjadi MC. Waktu dia menjadi MC, Tuhan berikan saya nubuatan bahwa dia akan menjadi MC di hadapan raja-raja. Mungkin di hadapan presiden. Siapa nggak tahu presiden. Tapi terserah, tergantung dia sekarang. Oke? Tapi saya percaya Roh Kudus akan menyertainya. Karena Roh Kudus tidak pernah berbohong. Roh Kudus sekali mengeluarkan kata-kata dia akan genapi. Yang ketiga, hidup dengan mau meningkatkan pengetahuan. Karena pengetahuan ini terus berubah. Pengetahuan ini terus berubah.
Saya punya seorang teman. Saya bersyukur punya teman dia awalnya juga dari nol, hanya tukang las di zaman Jepang. Tetapi sekarang dia punya satu pabrik buat mesin farmasi yang luar biasa dan sangat terkenal dan punya nama sekarang. Dia menjadi agen saya dan saya sering berjalan dengan dia. Setiap hari kalau saya berjalan dengan dia, dia selalu ada buku. Lagi nunggu pesawat, dia buka bukunya, dia baca. Di dalam pesawat, dia buka bukunya, dia baca. Dan beberapa waktu yang lalu, dia diangkat oleh satu universitas menjadi profesor, mengajar. Padahal dia nggak sekolah. Saya tanya dia sekolahnya cuma SMP, tapi dia memang bisa bahasa Jepang. Tapi memang beda di negara kita ya. Di sana buku sangat murah. Di sana buku boleh copy, buku dari mana-mana di copy sama mereka. Pertama di Taiwan. Saya sering membawa farmakopi. Kalau orang yang sekolah farmasi tahu itu, farmakopi. Karena murah di Taiwan. Kalau di sini kan buku mahal banget. Di sana tuh buku murah sekali sehingga orang banyak bisa belajar. Dan orang di sana sangat cinta akan buku-buku. Sehingga mereka mau membaca dan mau membaca. Nah, meningkatkan pengetahuan bisa didapat dari sekolah, bisa didapat dari buku-buku, bisa didapat dari pengalaman orang lain, bisa didapat sekarang ini dengan multimedia. Juga lebih lagi, bisa didapat dari Roh Kudus melalui perenungan dan bicara dengan dia. Selalu ada cara untuk kita bisa bekerja lebih baik, lebih efisien. Selalu ada cara untuk kita menemukan jalan yang lebih ringan daripada orang lain. Saudara kalau bekerja atau belajar dengan banting tulang, belajar keras, outputnya memang banyak, tapi inputnya juga perlu banyak. Bekerja efisien atau efektif adalah menghasilkan output yang banyak, tapi bekerjanya hanya sedikit. Nggak ada yang amin. Dan inilah yang kita sebut kerja dengan cerdik, kerja dengan cekatan. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita mau belajar terus, mau menambah pengetahuan. Sekarang kita lihat aja dalam praktek. Saya kemarin mencari barang yang dipesan oleh Iman untuk multimedia. Seputar-putar gelodok itu setengah mati saya carinya. Tapi kalau saudara lihat di online, langsung dapat harganya, tipenya yang kita mau langsung ada di situ. Sekarang sedang terjadi perubahan yang luar biasa. Kemarin Jonas yang bekas menteri memberikan satu pandangan. Kalau dulu kita kenal Kodak, Fuji, sekarang mana? Pada hilang. Orang sudah nggak butuh kertas untuk foto. Semua sekarang udah pakai handphone. Tidak lama lagi kata dia, mobil udah akan listrik. Tidak lama lagi sudah nggak ada tuh pom bensin. Kalau saudara tidak mau belajar dari sekarang, menambah pengetahuan saudara, apa yang akan saudara terima nanti? Apa yang saudara akan kerjakan nanti? Kalau dulu mungkin yang mungut sampah hanya orang-orang yang nggak sekolah. Bisa terjadi nanti yang menjadi pemungut sampah itu orang-orang yang S1, S2. Atau bahkan yang sudah sekolah pintar. Karena hanya di dalam tempurung pintar. Hanya pengetahuannya seperti itu.
bekerja dengan output yang sedikit, dengan tenaga yang sedikit, tapi menghasilkan proyek yang sangat besar. Itu yang akan terjadi nanti. Karena semua sekarang udah pakai komputer. Kita baca Amsal 19 ayat 2. Firman Tuhan ini sedang digenapi, saudara. Dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkahnya. Belajar. Kalau saudara datang ke rumah saya, ada satu kamar, buku saya itu banyak sekali. Walaupun saya nggak sekolah teologi, tapi saya bisa khotbah seperti hari ini. Itu karena saya mau belajar. Tetapi juga saya mau dengar suara Tuhan. Saya nggak mau terima begitu saja. Karena kalau hal rohani itu kita juga jangan tutup mata bahwa ada penyimpangan-penyimpangan. Nggak sesuai lagi yang Tuhan. Kita perlu memurnikan hati kita, mendengar dari Roh Kudus. Karena dialah yang sebenarnya menulis firman yang ada di Alkitab. Dialah pencetus daripada firman. Kalau kita mau datang dengan dia dan membaca firman dengan tuntunannya, pasti kita mendapat hikmat. Jadi kita nggak perlu sombong, nggak perlu malu, nggak perlu sungkan untuk minta petunjuk dari orang yang lebih pintar dari kita untuk menambah pengetahuan. Amin. Saya kalau di jalan waktu belum ada WhatsApp itu, kalau saya nggak tahu jalan, saya mau banyak tanya supaya saya nggak kesasar. Saya pergi ke supermarket aja, saya nggak mau tuh muter-muter hanya cari satu barang. Saya akan langsung tanya kepada yang jaganya, saya mau perlu ini, di mana tempatnya? Langsung ditunjukin, saya langsung datang ke situ ambil pulang. Ngapain muter-muter, buang-buang waktu? Kerja dengan sedikit tenaga, tapi kita menghasilkan yang banyak. Kerja yang efisien. Amin. Amsal 9 ayat 9. Dikatakan berilah nasihat orang bijak, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tapi kalau kita ngajar orang sombong, kita baru ngajar sedikit, kita baru ngomong sedikit, dia ngomong lebih banyak. Betul nggak? Saya banyak jumpai orang-orang seperti itu. Saya baru ngomong sedikit, dia udah ya udah, saya nggak jadi ngomong. Amsal 19 ayat 20. Dikatakan dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ada amin. Hidup itu jangan sombong. Seperti saya sekarang ini pun saya masih mau belajar. Kebijaksanaan sejati adalah pengetahuan apa yang layak untuk diketahui dan melakukan juga yang layak untuk dilakukan. Kita nggak boleh terima pelajaran dari banyak orang, tapi layak nggak kita lakukan? Karena pengetahuan ini kan makin macam-macam. Gambarannya, saya kasih gambaran. Waktu dulu sebelum ada WhatsApp, kita kan sering ketemu jalan macet. Betul kan? Sekarang sangat mudah. Dan kita bisa berjalan lebih cepat dari orang lain. Kita cek aja WhatsApp kita mau kemana. Langsung dia kasih tahu jalan-jalan yang nggak macet. Walaupun kadang-kadang kita disasari kalau cuaca lagi buruk. Saya pernah disasari masuk kampung pas hari Jumat. Begitu masuk jalan buntu, di depannya ada masjid, jalannya ditutup. Terpaksa saya mundur pelan-pelan. Saudaraku, jadi kita jangan pernah berhenti untuk mau belajar. Terutama untuk youth. Sekarang youth masih sangat muda. Inilah waktunya untuk saudara belajar.
Karena teknologi itu maju yang luar biasa, media itu maju yang dengan kemajuan yang luar biasa. Kita bisa dengan mudah sekarang diberi jalan untuk bisa belajar. Kita bisa belajar melalui online, melalui internet. Nggak perlu datang ke universitas. Sebenarnya ini satu kesempatan untuk saudara. Ada amin. Saudara bisa belajar dari rumah. Tapi mau nggak saudara? Mau nggak saudara? Itu kan tergantung pribadi lepas pribadi. Mau nggak? Itu satu pertanyaan yang simple, tetapi itu suatu bagaimana yang gregetan gitu loh. Itu batu loncatan untuk saudara bisa maju. Saya punya waktu itu teman di CWS, waktu saya masih CWS Kebun Jeruk, Tuhan ingatkan saya. Orang tuanya punya masalah waktu krisis. Dia nggak bisa belajar kemana-mana. Sekolahnya boleh bilang hampir gagal. Tetapi anak itu punya kemauan yang sangat besar. Nggak tahu bagaimana dia ketemu jalan. Melalui internet. Dia bisa berhubungan ke universitas-universitas di Belanda, di mana-mana. Dia mulai melamar untuk mendapat beasiswa di Belanda. Dan Tuhan buka jalan karena memang dia anak Tuhan. Dan dia dapat beasiswa. Yang saya dengar ceritanya, dari keluar rumah, taksi sampai makan, dari keluar rumah sampai di Belanda itu udah disiapkan, udah dikasih uangnya semua. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tetapi ada satu hal, ada keinginan yang gigih dari dia, mungkin juga dibantu dengan doa, sehingga Tuhan buka jalan. Ada nggak keinginan saudara untuk lebih maju, lebih hebat dari sekarang, untuk punya roh yang excellent, maksud saya lebih dikasihi Tuhan lagi? Ada nggak keinginan itu? Ada nggak api menyala di hati saudara untuk kepengen berubah? Tapi kalau saudara bilang, ya nerimolah, orang tua saya juga sudah begini, saya bisa apa Pak Hendrawan? Jawab sendiri. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Yang keempat, menjadi orang yang jujur dan berusaha selalu berbuat benar di tengah-tengah kekalutan dunia sekarang ini. Begitu susah mencari orang yang dapat dipercaya sekarang. Begitu susah mendapatkan orang yang jujur saat ini. Kita baca Amsal 10 ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Itu firman Tuhan. Kita nggak akan terombang-ambing kalau kita hidup dengan benar. Amsal 16 ayat 11. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Dia baca lagi Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, saya kasih tahu, zaman sekarang ini sangat susah mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Sangat langka. Bila ada, yang saya berharap, kelangkahan ini diisi oleh youth dari tempat ini. Sehingga harga saudara akan menjadi mahal sekali di dunia sekuler. Karena sudah langka berarti harga akan naik. Betul kan? Betul nggak? Kalau barangnya sedikit kan harganya naik. Permintaan banyak. Jadilah orang jujur. Di dalam perkara kecil. Dan jadilah orang benar. Bersama Tuhan. Yang kelima, ini sangat penting.
menjaga hidup dengan menjaga apa yang pantas kita ucapkan, mana yang pantas kita ucapkan. Melakukan pekerjaan atau sekolah di tempat kerja atau di sekolahan itu sudah berat, saudara. Sekarang ini berat, tantangannya itu udah berat. Karena itu janganlah menambah beban dengan masalah baru yang karena gara-gara mulut kita yang tidak terjaga. Karena mulut kita yang selalu bocor. Suka gosip, yang akhirnya akan menimbulkan masalah untuk diri kita sendiri. Dan juga untuk orang lain. Lebih baik banyak diam diri. Jangan terlalu banyak bicara waktu kerja, jangan banyak bicara waktu sekolah, atau banyak bicara waktu lagi tugas, bergosip ini, bergosip itu. Lebih baik menjaga diri kita dengan mulut yang tidak terucap. Aminnya sedikit, terutama cewek-cewek ini. Wah, mulutnya kemana-mana. Paling ceritain orang lain tuh paling seneng. Apalagi ada yang baru, lu udah denger belum? Lu udah denger belum? Waduh, kupingnya semua terbuka. Kita baca Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, Amsal bilang, itu adalah berakal budi. Saudaraku, saya mengajar ini dengan sepenuh hati. Terimalah ini sebagai kasih daripada Tuhan. Orang tuamu juga belum tentu mengajar seperti ini. Kalau saudara terima ini, saya yakin saudara hidup akan berkelimpahan. Gembala saudara ini hidup di dalam kelimpahan. Urapan kelimpahan itu ada bersama saya. Urapan itu kan turun ke bawah. Seharusnya jemaat juga menerima kehidupan yang dicukupi dan kelimpahan. Menerima perkenanan Tuhan, menerima kasih sayang Tuhan. Kita baca Amsal 20 ayat 19. Siapa yang mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kalau banyak orang yang gosip, mendingan saudara jauhin dia. Ada amin? Ini yang sering terjadi perpecahan. Tapi saya bersyukur sekarang youth sudah ada mentor, sudah ada mentir. Tetapi saya berharap jangan membuat kelompok-kelompok lagi yang hanya isinya gosip. Kalau saudara KKA atau sel group, jangan hanya bergosip di situ. Di situ bicaralah firman Tuhan secukupnya. Sudah itu bubar, pulang. Dari berkepanjangan hanya ceritain orang punya kejelekan, orang punya keburukan. Ada amin. Lalu yang masih begitu, bertobat hari ini. Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Segala yang jahat dia keluarin dari mulut. Mengumpat, bicarakan orang lain, bicarakan kelemahan orang lain, bicarakan kejelekan orang lain. Yang keenam, saya punya 7 poin. Ini baru keenam. Hidup dengan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi apapun juga. Ketenangan, kesabaran itu akhirnya akan mendatangkan ketekunan. Ada amin. Jadi jangan kepengen cepat-cepat. Sesuatu tuh pengen cepat-cepat. Nggak ada. Saya diproses banyak sekali. Babak belur. Waktu saya ditembak, saat yang bersamaan saya
dihina, dikeluarin dari perusahaan. Garment, waktu itu istri saya punya garment orang Irak. Istri saya supply ke Kuwait-Kuwaitnya diserang oleh Irak. Diremukkan oleh Tuhan. Tapi akhirnya dibentuk kembali. Menjadi satu yang berharga di hadapan Tuhan. Kita baca Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seseorang menguasai, dapat diyakinkan, dan lidah lembut akan mematahkan tulang. Kita baca yang Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar akan memadamkan perbantahan. Kita baca lagi Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang yang pemarah. Selain saudara sedang mengajar, tapi orang yang diajar itu degel gitu loh. Saudara marah nggak apa-apa, tapi untuk kebaikan dia. Tapi jangan, nggak ada apa-apa emosi. Semua orang disalahin. Saudaraku, kalau saudara tenang dalam menghadapi segala sesuatu, saudara sabar dalam menghadapi sesuatu, apapun yang kacau bisa diredakan. Saya menghadapi 2 kali kebakaran. Yang pertama di rumah, waktu itu saya nggak tahu ceritanya, dari tabung gas itu keluar api menyala karena dia punya itunya tuh bocor, kepalanya itu bocor. Supir saya gugupnya setengah mati. Padahal di rumah saya itu ada pemadam, ada ya segala sesuatu bisa dibuat lah untuk mematikan api. Tapi karena gugup nggak bisa berbuat apa-apa. Saya begitu dengar gitu, ya udah saya ambil pemadam, tenang aja, saya langsung semprot. Coba kalau saya juga gugup, wah meledak loh itu. Begitu juga waktu ada kebakaran genset di sini di gereja. Herodes dari tempat genset itu lari sampai ke ruangan kerja saya. Pak, genset kebakaran. Padahal di genset itu ada pemadam. Tapi dia udah lupa. Akhirnya saya bilang, di mana pemadam kita? Saya ambil, bawa ke sana. Saya semprot, mati. Segala sesuatu itu saudaraku, harus kita hadapi dengan ketenangan, dengan kesabaran. Penguasaan diri hanya dapat didapat dengan kita mau melatih diri kita. Ini sangat penting. Kalau di kelas saya ngajar yang lebih dalam. Bagaimana caranya Pak supaya saya bisa punya hati yang tenang dan tidak selalu wah kepengen cepat, kepengen ini, wah semuanya sepertinya kebakaran jenggot gitu. Saya melatih diri saya dalam meditasi, merenungkan firman, berdoa. Setelah itu saya berdiam diri di hadapan Tuhan termenung-menung, menanti-nantikan Tuhan. Di situ saya merasakan satu hal yang sangat silent, tenang, dan sangat jelas suara Tuhan keluar, memberi petunjuk harus begini, harus begitu. Di kelas pembinaan saya sudah ajar, walaupun nggak semua murid mengikuti apa yang saya ajar. Tapi saya percaya mereka yang mengikuti apa yang saya ajar, mereka pasti menerima sesuatu yang luar biasa. Saudara harus mau melatih diri saudara. Tuhan tulis untuk kita merenungkan firman. Merenungkan itu kalau bahasa Inggrisnya bermeditate, meditasi. Meditasi sekarang di zaman
sekarang zaman now itu banyak disesatkan. Meditasi mereka berpikir mengosongkan diri dan roh jahat yang masuk. Tapi meditasi di dalam firman, kita mengisi firman dan mengunyahnya, merenungkannya. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana menghadapi ini? Bagaimana dalam pekerjaan? Bagaimana? Dan termenung-menung. Dalam ketenangan. Bukan di dalam badai. Di dalam ketenangan. Tuhan berbicara. Tapi kalau saudara hanya berdoa memuji Tuhan, amin ya Tuhan, terus pergi, kapan Tuhan bicaranya? Punyalah waktu untuk bangun lebih pagi, berdoa, menyembah Tuhan dan berdiam diri. Membaca firman dan berdiam diri. Ada amin? Penguasaan diri hanya dapat dilatih. Bila saudara mau melatih dengan meditasi, merenungkan firman Tuhan. Kita baca Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Saya berharap saudara menangkap spirit yang keluar hari ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Banyak orang yang banyak menghadapi masalah di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, langsung berputus asa. Tidak sabar. Akhirnya patah semangat. Dan padahal sedikit lagi dia berhasil. Asal dia bisa lewati sedikit lagi, dia berhasil. Tapi dia udah tinggalin. Waktu Tuhan mengajak Petrus, mengajak Yohanes berdoa, maka dia maju lebih sedikit ke dalam. Dan dia mulai berdoa. Tapi waktu dia berbalik, dia melihat mereka sudah pada tidur. Dia bilang, 1 jam lagi. Hanya 1 jam yang Tuhan minta. Tapi mereka nggak sanggup. Banyak hal yang sedikit lagi kamu bertahan, Tuhan memberi keberhasilan di situ. Tapi kamu sudah out, sudah gagal. Banyak hal yang sedikit lagi. Tapi tidak terjadi. Karena kepemberontakan diri saudara sendiri. Saya punya rumah walet. Tahun pertama tidak menghasilkan, tahun kedua tidak menghasilkan. Setiap tahun tiap bulan saya keluar uang hampir 2-3 juta untuk biaya operasi di sana. Terus tahun ke-15 saya mulai mendapat hasil. Saya bersyukur hari ini saya boleh katakan saya sudah berhasil. Dan hari ini orang-orang lagi setengah mati. Harga sarang walet lagi sangat tinggi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa memiliki kesabaran karena itu buah roh. Asal roh excellent itu ada bersama kita. Ada amin. Karena itu melekatlah kepada dia. Yang ketujuh, ini yang terakhir.
Hiduplah dengan sederhana, dengan apa adanya. Saya kalau mau beli cincin berlian bisa nggak? Saya mau beli mobil Mercy bisa nggak? Saya mau tinggal di Simpruk bisa nggak? Tujuan di dalam hidup kita itu bukan mengejar kekayaan, tetapi adalah suatu kebahagiaan. Baik di bumi ini maupun nanti kita di sorga, kita mengejar kebahagiaan bersama Tuhan. Tangkap ini saudaraku. Kalau saudara mencari uang itu lari. Tapi kamu mencari sumber yang punya uang itu, yaitu Tuhan. Kamu akan mendapat segalanya. Kita baca Amsal 11 ayat 28. Dikatakan siapa mempercayakan dirinya kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saya kemarin saya coba periksa, cek darah saya, ginjal saya. Udah umur 70 loh saya. Hasilnya itu excellent. Saya bisa bilang hasilnya excellent. Kenapa? Kolesterol saya sangat rendah. Saya tidak ada penyakit, ginjal saya masih sempurna. Paru-paru saya sempurna. Itu semua karena Tuhan. Amin. Kami hidup sederhana. Kami makan pun sederhana. Pembantu saya ada di sini, saudara bisa tahu. Saya makan nggak banyak, tapi saya makan yang biasa-biasa saja. Tapi kami menikmati. Kami sudah seusia gini, nggak ada makanan yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sengsara lah kamu. Saya apapun saya makan. Kalau saya ke daerah disediain apapun saya makan. Babi hayu, puyong hayu. Betul nggak Pak Mansan? Apapun hayu. Asal jangan yang pedas-pedas saja. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kita terus Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Kita harus kerja rajin, tapi bukan susah payah, bukan banting tulang. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Saya uang diatur istri, karena memang sudah perjanjiannya seperti itu. Istri saya pegang uang, karena dia lebih hemat daripada saya. Kalau saya sangat bermurah hati, lihat orang sedikit nangis, saya keluar duit. Tetapi istri saya sangat ketat, saya bersyukur dikasih pasangan yang seimbang. Sehingga saya bisa sampai hari ini. Saudaraku, jika kita ingin cepat kaya, maka kita akan menggunakan segala cara untuk mendapat kekayaan. Kita nggak akan tanggung-tanggung, sikut sini, sikut sana, jelekin teman sendiri, jatuhin orang lain. Betul nggak? Bahkan korupsi, ngerampok, iri hati. Tapi marilah mulailah bersyukur dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita manage itu. Kita atur uang kita. Maka ada waktunya Tuhan pasti tambahkan dan tambahkan. Di pengajaran juga ini saya mengajar di kelas 3. Bagaimana kita bisa mengatur uang. Mana yang untuk kita makan, mana yang untuk kita tabur, mana yang untuk kita bagikan. Kita harus bisa mengatur. Waktu saya belum punya apa-apa, kita lagi bangun rumah, ibu saya datang. Saya
apa adanya secara jujur. Saya bilang, Mas, saya belum bisa memberi banyak-banyak. Ini saya cuma waktu itu punya 1.000, saya kasih Mama 1.000. Tapi itu tahun berapa ya? Mama saya sampai nangis. Mama saya bilang, saya nggak datang kemari bukan minta duit. Saya ngelihat kamu bahagia, saya udah bersyukur. Orang tua kalau kita ngomong apa adanya. Tapi saya bilang di depan mama saya, Mama, kalau nanti suatu hari saya sudah punya, saya berjanji akan ajak Mama. Apa yang Mama mau, saya beliin. Dan kejadian, berapa tahun kemudian, saya datang ke Lampung. Waktu itu ibu saya masih hidup, Yuma, kita ke toko. Saya bawa dia ke toko. Mas, Mama mau beli cincin, mau beli gelang, mau beli rantai. Ayo, pilih aja. Saya bayar semua, saya bawa dia ke toko Citra, ke toko kain. Mama mau beli pakaian apa? Silakan beli. Upahnya semua saya yang bayar. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak kan kita nggak mau terbuka. Kita baru aja nikah, belum punya apa-apa. Didatanginlah orang daerah, nginep 2 bulan, kita nggak berani tegur. Jadi beban kita. Bahkan susu untuk anak kita, kita korbanin untuk dia. Itu namanya nggak berhikmat. Alangkah baiknya kalau saudara jujur bilang, saya tidak bisa tanggung saudara datang ke sini, maaf. Betul nggak? Betul nggak saudara? Sepertinya kejam kan? Sepertinya kejam kan? Tapi mana yang lebih kejam? Dia atau saudara? Dia datang dari daerah, numpang aja di tempat kita. Makan tidur. Kita rumah tangga harus punya aturan. Uang kita harus uang ini uang Tuhan loh. Kita dikasih Tuhan untuk kita bisa mengelola uang kita. Ada amin. Kita harus bertanggung jawab. Saya bilang terus terang, sampai saat ini gereja kita surplus. Gereja-gereja orang lain sudah minus, tetapi gereja kita surplus. SD, TK juga surplus. Perusahaan saya, perusahaan yang sangat-sangat surplus. Saya tidak pernah punya hutang. Dan saya sekarang hidup, saya boleh katakan, bukannya sombong, saya free finance. Saya tidak takut apa-apa. Saya nggak punya hutang. Saya punya deposito, walaupun istri saya yang pegang. Mau nggak saudara menerima hidup yang seperti saya sudah alami? Kalau saya mengajar dengan sepenuh hati. Saya bukan mengajar hanya pengetahuan, tapi saya mengajar karena saya udah melakukan dan saya sudah mendapat janji-janji Tuhan. Yud, sementara saudara masih muda, carilah wajah Tuhan. Karena masa depan saudara ada di tangan Dia. Temukan Tuhan setiap hari. Maka Dia akan menuntun jalan-jalan kita. Takutlah akan Tuhan. Maka saudara akan dipenuhi dengan hikmat. Saudara tidak perlu akan takut akan apa yang terjadi. Saudara tidak perlu takut saudara nggak sekolah karena orang tua saudara nggak punya apa-apa. Kalau saudara punya Tuhan, Daud itu hanya mengangon sapi beberapa. Sementara kakak-kakaknya mungkin disekolahin, perang disekolahin, jadi tentara disekolahin, menjadi orang hebat. Daud dibuang di padang belantara hanya mengembalakan beberapa kambing domba. Tetapi Tuhan berkenan kepada dia. Akhirnya dia menjadi raja. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Ini yang terakhir. Dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudaraku, kita boleh berencana, tapi rencana kita ada di tangan Tuhan. Tuhan katakan, aku mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenal kamu secara pribadi lepas pribadi. Kamu mau jadi apa nantinya, Tuhanlah yang tahu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan apa yang Tuhan mau kita lakukan ada di tangan Dia. Mau nggak saudara cari Dia dulu, baru saudara melakukan sesuai rencananya. Kalau saudara mau jalan sendiri, mau pergi sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan nonton aja, jatuh bangun kamu di situ. Tapi kalau kamu cari wajah Tuhan, kamu mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan Tuhan kasih tahu masa depan kamu seperti apa, dan kamu fokus di situ, tekun di situ, maka saudara akan melihat tangan Tuhan bekerja. Saya mengalami. Hanya Tuhan yang tahu apa yang direncanakan bagi hidup kita masing-masing. Pesan saya hari ini, dahulukan, carilah wajah Tuhan, dapatkan Dia, maka kita akan memperoleh semuanya. Ada amin? Nah, pemusik naik ke atas. Kita mau berdoa, terus saya serahkan sama Pastor Mansan. Pastor Mansan yang akan berdoa. Saya memberi nasihat seperti apa yang Tuhan mau. Banyak mungkin opung kita, tulang kita, banyak kasih nasihat ini, itu, tapi dia sendiri nggak melakukan. Dia sendiri tidak mengalami apa-apa. Tapi saudaraku, nasihat saya adalah hidup, karena daripada Roh Kudus. Terimalah itu dengan sepenuh hati. Dan jangan hanya terima, lakukan. Ada keinginan untuk melakukan. Mari kita berdoa, kita nyanyikan satu lagu. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Mari kita bangkit. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Katakan tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Sekali lagi katakan tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Mari dengan segenap hati jadikan lagu ini doa saudara. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, aku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku,
Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah ditabur pada sore hari ini buat setiap kami anak-anak youth-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah menyaksikan secara live streaming. Kami percaya di momen-momen di akhir zaman, hari-hari ini, dunia menawarkan ketidakjujuran. Kami rindu Tuhan melalui firman yang sudah ditabur, bangkitlah generasi-generasi anak-anak muda dari tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang dapat dipercaya, sehingga nilai-nilai mereka adalah nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga ada kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang mencari generasi-generasi yang jujur. Jadikan setiap youth CBN menjadi generasi-generasi yang mengandalkan Tuhan, yang rindu terus hari lepas hari memiliki hikmat yang dari Allah dan menjadi pribadi yang rajin melebihi kerajinan orang-orang dunia, menjadi pribadi yang tekun. Tuhan, kami menolak setiap roh kemalasan dari setiap anak-anak youth CBN, karena kami percaya orang yang malas akan menuai kemiskinan. Kami percaya hari-hari ini melalui firman yang sudah dibagi, khususnya sore hari ini, setiap kami yang hari-hari ini menjadi pribadi yang malas dan suka menunda-nunda waktu, hari ini kami bertobat. Hari ini kami mulai mengambil sikap dan kami mendeklar, Tuhan, mulai sore hari ini kami akan tampil menjadi anak-anak muda yang rajin, yang tidak suka menunda-nunda. Baik itu di kampus, baik itu di sekolah, baik itu di tempat pekerjaan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang rajin, penuh dengan hikmat yang dari Allah, sehingga nilai kami lebih daripada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati terus hamba-Mu Gembala Sidang GPPK CBN, biar urapan terus sesuai dengan panggilan Allah kepada beliau untuk berbagi hidup kepada GPPK CBN, baik yang ada di tempat ini, bahkan untuk seluruh Indonesia. Kami percaya hal itu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan dan umur panjang ada pada beliau dan Ibu Gembala Sidang, demikian juga buat anak-anaknya, menantu bahkan cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada berkat Allah senantiasa menyertaimu. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pendidikanmu. Dan aku melepaskan roh yang takut akan Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak youth CBN. Dan terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang percaya. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.